Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zain jenengan sebagai pengelola kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Muhammadiyah Banjarnegara. Ini ada kabar bahwa di Pusdamu hari ini ada ratusan kambing yang akan didistribusikan. Itu latar belakangnya bagaimana Ustadz? Alhamdulillah hari ini waktu di mana kita sudah menentukan untuk pembagian hewan dam bagi jamaah haji KPIH Muhammadiyah yang mengambil haji tamattu. Dan hari ini itu pembagian hewan dam di 6 kelas Pusdamu yang ada di sini sejumlah 108. Kemudian ada kelas Mandiraja, ada kelas Wanadadi, ada kelas Kalibening, ada kelas Wanayasa, ada kelas Datur. Itu juga diambil hari ini. Di kelas Pusdamu ini di drop 108 kambing. Kemudian 108 kambing itu diambil oleh keluarga jamaah dan akan disembelih di lingkungan keluarga jamaah haji. Kemudian dari 108 itu juga lazis layanan yang ada di PCM itu juga mengambil beberapa kambing dam yang ada di sini sesuai dengan permintaan. Alhamdulillah tadi dimulai jam 9:30, kemudian ini sudah hampir selesai. Sisanya masih di kandang depan Pusdamu dan insya Allah nanti sebelum zuhur akan dibawa ke kelas layanan lazisme. Mudah-mudahan semuanya ini amal ibadah kita yang dilakukan oleh KPIH Muhammadiyah bekerjasama dengan lazisme daerah Banjarnegara mudah-mudahan berhasil dengan baik. Sebelum dibagi tadi jumlah totalnya berapa? Jumlah totalnya 108. Ini latar belakang muncul budaya atau kegiatan ibadah begini, dasar hukumnya atau awal mula ceritanya seperti apa, Tad? Oh, betul. Jadi untuk tahun ini pemerintah Arab Saudi itu memberikan kelonggaran kepada pemerintah Indonesia, dalam ini Kemenhaj kan, Indonesia untuk bisa mengelola dam. Jadi ada dua opsi. Yang pertama bahwa jamaah haji Indonesia boleh membayar atau melaksanakan penyembelihan dam itu di tanah suci. Tapi kalau di tanah suci harus dipastikan membayarnya itu lewat satu lembaga namanya Andoi. Nah, kemudian yang kedua, opsi yang kedua, jamaah haji Indonesia boleh membayar dan menyembelih dam itu di tanah air. Kan? Namun perlu diingat di tanah air pun itu tidak tidak semua lembaga bisa melaksanakan hal ini. Itu ditunjuk, ditentukan oleh Kemenhaj. Yang pertama Basnas, yang kedua organisasi keagamaan, yang ketiga KPIH, yang keempat lazismu. Dan alhamdulillah KPIH langsung menangani hal ini sesuai instruksi daripada Kemenhaj, bekerja sama dengan lazismu. Untuk payung hukumnya jelas, yang pertama yaitu surat edaran dari Kemenhaj bahwa dam itu boleh disembelih di tanah air. Yang kedua payung hukumnya adalah keputusan tarji PP Muhammadiyah bahwa dam jamaah haji yang tamattu boleh disembelih di Indonesia atau di tanah air. Mengapa demikian? Karena melihat berbagai masalah yang ada di tanah Arab sana. Jadi nilai manfaat lebih banyak kalau disembelih di negeri Indonesia atau di tanah air. Nah, dampak yang mungkin akan segera terasa setelah ini dilakukan di tanah air apa, Tad? Insya Allah dampaknya luar biasa ini. Dari segi
dari segi pelaksanaannya gitu kan, nanti insya Allah jamaah haji itu akan mantap marem. Karena apa? Tahu kambingnya, karena setiap pembagian itu difoto dan keluarganya nanti akan menyampaikan. Yang kedua, manfaat ke sosial di lingkungan tetangga itu jelas nanti, karena fakir miskin yang ada di lingkungan Shahibul Dam itu nanti akan kebagian hewan korban ini, hewan dam ini kan, sehingga bisa melaksanakan, dan itu sesungguhnya yang diharapkan. Kemudian bagi ekonomi masyarakat Banjarnegara misalnya, para peternak kambing itu akan terangkat dan insya Allah akan bisa menjual kambingnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Harganya tidak di bawah, tapi harganya akan standar naik, kan gitu. Oh, ini jadi manfaatnya luar biasa bagi perkebunan. Nah, kedepannya mudah-mudahan untuk penyedia kambing ini nanti dari warga Muhammadiyah, lumba-lumba untuk beternak, kemudian nanti Tabiyah Muhammadiyah bisa membelinya, kemudian nanti jamaah haji nanti bisa membayar. Ini jemaah haji yang berangkat lewat bimbingan haji, kelompok bimbingan haji Muhammadiyah Banjarnegara berapa? Jumlahnya 203. 203, tapi 203. Tidak semuanya ikut program ini, belum semuanya. Jadi yang 30 kan jamaah haji itu membayar di tanah air, di tanah suci. Di tanah suci. 30 jamaah. Berarti paling tidak jamaah, para tetangga jamaah haji ikut menikmati keberkahan dengan program seperti ini, Insya Allah. Ini yang perdana atau yang keberapa ini? Ini yang perdana. Perdana, mudah-mudahan nanti tahun besok lebih masif lagi, lebih banyak lagi, kemudian lebih profesional lagi, ya kan, di dalam penanganan dam tamato untuk jamaah Tabiyah Muhammadiyah. Ini berarti kelompok bimbingan haji Muhammadiyah kerjasama dengan Lazismu yang daerah Banjar, yang dua-duanya kebetulan mendapat hak dari otoritas pemerintah, dari Kemenhas untuk melaksanakan dam, penyembelihan dam yang ada di tanah air. Terima kasih Ustadz Zainal. Semoga langkah panjenengan dan teman-teman diberkahi Allah, bermanfaat lahir batin dunia akhirat, sehingga menjadi kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Tabiyah Muhammadiyah dan Lazis selalu profesional, maju tegak. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian saudara-saudara wawancara dengan pengurus kelompok bimbingan haji Banjarnegara dan Lazismu Banjarnegara yang mengelola sebanyak kurang lebih 183 kambing milik jemaah haji, kerjasama dari Lazismu yang siap sudah beberapa hari ini lembur siang malam. Semoga Lazismu makin diberkahi oleh Allah, sukses lahir batin dunia akhirat. Terima kasih. Ini mau dibawa kemana, Pak? Badakarya Punggelan. Masih ada puluhan kambing yang akan didistribusikan ke berbagai kantor layanan Lazis di kecamatan-kecamatan dan di desa-desa. Ini berkah dari program pembayaran dam yang diizinkan dibayar atau dilaksanakan di tanah air. Semoga ke depan akan terus berkembang. Mas, ini mau dibawa kemana yang jenengan tuntun itu? Ini mau ke Punggelan, Bapak. Oh, Punggelan. Ya, tadi ke Punggelan. Jenengan putih? Saya dari Lazismu. Oh, ini tokoh Lazismu nih. Ada berapa jumlahnya, Mas? Yang kalau total buat keseluruhan, ya, yang buat Lazismu ada sekitar 67. 67. Kemudian tadi ada yang dari KPUHU juga udah dibagikan. Oh, gitu. Ya. Oh, jadi ini kerjasama KPUHU Muhammadiyah Banjarnegara dengan Lazismu. Ya, semoga sukses dan berkah. Siapa Mas jenenge? Mas Anaf. Oh, Mas Anaf. Oke, selamat ya Mas Anaf. Oke. Ya, terima kasih. Ini suasana di halaman Lazismu Banjarnegara yang
baru saja tadi rapat dan antrian pembagian kambing sebanyak 183 kambing yang didistribusikan oleh Layismu dan KBI HU Muhammadiyah Banjarnegara ke berbagai desa dan kecamatan. Semoga program yang kayak gini akan terus sukses lah dari Pak Agus. Sekarang Temah dapat jatah berapa? Ini untuk SD Butuh Jurang. Oh, SD Butuh Jurang berapa? 1 ekor. Oh gitu ya, terima kasih. Ya saudara, ini bagian dari kambing-kambing yang akan dikirim. Ini mau kemana? Belambangan, Bawang ya. Situkung. Oh Sitekung, Pandanarung.